Ya, selamat pagi. Kelompok 2 siapa saja ini? Kelompok 2 ada Maulana Akbar, Dian Pradana sama Yedija Peter, Bu. Untuk kelompok 2, Mas Rian Pradana, Yedija, dan Muhammad Maulana ya? Ya. Iya, Bu. Nah, ini. Atau mungkin yang sudah siap dulu, ini kelompok 3 sudah lengkap. Boleh, Bu. Oke, ini Mas Rian sudah join.
Kelompok 2 mana ini kelompok 2? Saya Bu nungguin Rian sebentar ya Bu. Ya, tadi sudah join ya? Iya katanya Zoom-nya keluar-keluar sendiri. Coba Mas Maulana ini share screen bisa nggak? PPT-nya dibuka bisa nggak? Sebentar Bu. Itu ya Bu. Ya, oke, sudah terlihat. Halo, Halo, nunggu siapa nih? Yang belum siapa? Yang Sudah. belum kelompok 2 yang belum join siapa? udah Bu Serian Bu. Sudah tiga-tiganya? Siapa satu lagi ya? Siapa satu lagi? Kalau si Peter Peter soalnya kayaknya sambil kerja Bu. Berarti hanya 2 orang. Iya. ya, Bu. Kemarin ikut nggak itu, Peter? Ya ikut ngerjain? buat Gimana? ikut mengerjakan Bu. Oh ya, ya udah dimulai saja ya. Silahkan presentasi, waktunya 10 menit. Kemudian nanti dibuka sesi tanya jawab seperti halnya kelompok 1 kemarin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya dan Rian Pradana akan mempresentasikan tugas yang Bentar, mohon maaf. Bisa ini nggak on cam nggak? nggak bisa itu Bu. Nggak bisa. Mas Nggak Rian bisa saya. bisa. Coba on cam semuanya yang ini. Saya belum pernah ketemu kan sama kalian. Yang bisa on cam silahkan diusahakan on cam. Oke, silahkan lanjutkan. Ya, di sini saya dan Rian Pradana akan mempresentasikan materi tentang peran Starbucks dalam menerapkan sustainable business model. Apa itu Starbucks? Starbucks Corporation adalah sebuah jaringan kedai kopi dari Amerika Serikat yang bertempat di Seattle, Washington. Starbucks merupakan kedai kopi terbesar di dunia dengan kedai di 44 negara. Starbucks Coffee pertama kali buka pada tahun 1971 di Seattle oleh Jerry Baldwin, Jeff Siegel, dan Gordon Booker. Starbucks di Indonesia. Starbucks Coffee Indonesia membuka toko pertamanya di Plaza Indonesia 17 Mei 2002. Pada 10 April 2013, Starbucks Coffee Indonesia sekarang di 147 lokasi yang berbeda di seluruh kota-kota besar, sebanyak 12 kota. Starbucks di Indonesia masuk dalam PT Sari Coffee Indonesia di bawah PT Maboga Adi Perkasa Tbk yang mengolahnya. Ada beberapa produk-produk dari Starbucks, yaitu ada 1 espresso latte, yang kedua frappuccino, yang ketiga house blend, yang keempat veranda blend, dan yang kelima mocha, dan masih ada banyak lagi. Ini ada peran Starbucks dalam melakukan penerapan sistem sustainable business model, yaitu
Tak hanya itu, Starbucks juga berperan aktif dalam menyeimbangkan antara lingkungan dan sosial. Starbucks menerapkan sistem sustainable business model dengan berkomitmen untuk menjadi resource positif, yaitu memberikan lebih banyak daripada yang diambil dari planet. Starbucks berusaha untuk menyimpan lebih banyak karbon daripada yang diemisikan, menghilangkan limbah, dan mengurangi dampak air dalam 1 dekade ke depan sambil tetap mengembangkan bisnisnya. Ada beberapa contohnya sebagai berikut. 1. Starbucks juga memiliki target lingkungan yang spesifik untuk kopi, seperti mengembangkan proyek pengisian kembali air di Origin dengan fokus pada tindakan prioritas di daerah yang berisiko tinggi sambil mendukung kesehatan daerah aliran sungai, ketahanan ekosistem, dan kesetaraan air. Yang kedua, Starbucks juga telah mengumumkan komitmen untuk menginvestasikan lebih dari $60 juta ke dalam dana limbah dan air yang berkelanjutan untuk masa depan yang resource positif. Yang ketiga, selain itu, Starbucks juga berkomitmen untuk membeli kopi yang diproduksi secara etis dan berkelanjutan. Starbucks memiliki beberapa tujuan lingkungan. Sebagai salah satu perusahaan yang berdiri di bidang lingkungan dan sosial, diantaranya yaitu 1. Menjadi perusahaan yang resource positif, yaitu memberikan lebih banyak daripada yang diambil dari planet. Starbucks berusaha untuk menyimpan lebih banyak karbon daripada yang diemisikan, menghilangkan limbah, dan mengurangi dampak air dalam 1 dekade ke depan sambil tetap mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, menjadi karbon neutral green coffee dan mengurangi penggunaan air dalam pengolahan green coffee sebesar 50% pada 2030. Yang ketiga yaitu membeli kopi yang diproduksi secara etis dan berkelanjutan. Yang keempat, air yang berkelanjutan untuk masa depan yang resource positif. Yang kelima, membuka pabrik sangrai yang berkelanjutan di Cina pada tahun 2022. Untuk presentasi selanjutnya terus dilanjutkan oleh Rian Pradana. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Maulana. Selanjutnya, Starbucks di bidang sosial. Starbucks memiliki berbagai inisiatif di bidang sosial, termasuk melalui The Starbucks Foundation yang mendukung komunitas-komunitas di seluruh dunia. Foundation ini memberikan hibah kepada organisasi nirlaba untuk mendukung komunitas-komunitas di daerah tempat kopi dan teh ditanam, serta di kota asal Starbucks di Seattle dan berbagai wilayah di Amerika Serikat. Selain itu, Starbucks juga memiliki komitmen untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan di komunitas-komunitas tempat kopi, teh, dan kakao ditanam. Pada Hari Perempuan Internasional 2022, The Starbucks Foundation menetapkan tujuan untuk memberikan dampak positif bagi 1 juta perempuan dan anak perempuan di komunitas-komunitas tersebut pada 2020. Lanjut. Starbucks juga memiliki kepedulian terhadap sosial, memiliki berbagai inisiatif untuk mendukung masyarakat, di antaranya 1. Hari Cuci Tangan Sedunia. Starbucks mendukung Hari Cuci Tangan Sedunia sebagai implementasi dari komitmen perusahaan dalam mendukung dan membangun kesadaran akan pentingnya kebersihan tangan. Kedua, pengurangan sampah. Starbucks mengganti sedotan plastik dengan sedotan kertas untuk mengurangi sampah. Selain itu, mereka juga mensosialisasikan penggunaan gelas for here untuk setiap minuman yang dikonsumsi di gerai, serta meningkatkan program Bring Your Own tumbler untuk minuman yang dikonsumsi di luar gerai. 3. Program ramah lingkungan. Starbucks merintis program ramah lingkungan dalam mengurangi sampah di gerai, termasuk program pengelolaan sampah di beberapa kota di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif ini, Starbucks berusaha untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ada 3 poin utama dalam bisnis berkelanjutan. 1. Komitmen lingkungan. Starbucks berkomitmen untuk menjadi resource positif, yaitu memberikan lebih banyak daripada yang diambil dari planet. Kedua, komitmen sosial. Starbucks memiliki The Starbucks Foundation yang mendukung komunitas-komunitas di seluruh dunia. Komitmen ketiga, komitmen ekonomi. Starbucks berkomitmen untuk membeli kopi secara etis dan berkelanjutan serta berinvestasi lebih dari $50 juta ke dalam dana limbah dan air yang berkelanjutan untuk masa depan yang resource positif. Melalui berbagai inisiatif ini, Starbucks berusaha untuk menciptakan dampak positif bagi komunitas-komunitas seluruh dunia, terutama yang terkait dengan produksi kopi, teh, dan kakao.
Kesimpulannya, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat melakukan sustainable business model untuk memelihara lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar agar tercipta sebuah bisnis yang berkelanjutan untuk keberlangsungan lingkungan dan sosial guna menciptakan dampak positif di sekitarnya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Apabila ada yang bisa tanyakan, monggo. Baik, kelompok 2 silahkan dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi ya. Tidak hanya sekedar bertanya, mungkin bisa memberikan masukan, mungkin yang punya pandangan terkait dengan Starbucks. Apa yang belum disampaikan dari kelompok 2 boleh disampaikan, atau mungkin memiliki opini yang lain silahkan didiskusikan. Izin bertanya, kelompok. Bagaimana kontribusi Starbucks dalam Bentar. Sebelum bertanya silahkan sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya apa ya. Oke, nama Himawan Eka Prasetya, Prodi Bisnis, Stekom Kendal, ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana kontribusi Starbucks dalam mendukung komunitas di daerah tempat kopi dan teh? Sekian. Boleh dijawab, Bu? Oh iya, silahkan dijawab. Yang menanggapi kelompok Ya, 2. terima kasih kepada Mas Himawan Eka sudah memberikan pertanyaan terhadap kelompok kami. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana apa itu yang diberikan Starbucks kepada komunitas kopi di Indonesia, begitu kan? Ya Mas, kontribusi. Ya, Starbucks itu memberikan donasi 48.000 bibit pohon kopi ke petani kopi di Jawa Barat. Itu contohnya salah satu begitu. Terus yang kedua, ada Starbucks memberikan sumbangan sebesar 400 juta untuk petani kopi di Sumatera. Begitu. Dan saya izin menambahkan, Bu, Starbucks juga memiliki berbagai inisiatif di bidang sosial. Jadi itu Starbucks ada semacam Starbucks Foundation yang mendukung komunitas-komunitas di seluruh dunia. Misal ada Hari Perempuan Internasional. Terus ini ada memberdayakan perempuan dan anak di daerah tersebut gitu. Ya, makasih Mas jawabannya. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin cukup ya presentasi dari kelompok 2. Nanti untuk tanggapannya saya tambahkan di akhir sesi ya. Untuk selanjutnya silahkan. Terima kasih atas presentasinya. Baik, Bu. Terima kasih, Selanjutnya, Bu. ya, silahkan. Tadi sudah ditutup ya? Sudah, Bu. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3.
Kelompok 3 siapa saja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi terkait sustainable business perusahaan Panasonic. Terus anggotanya ada Mas Muhammad Rizal Faruk Saputra dan Mbak Risa Octavia Adela. Presentasinya akan dibacakan sama Mbak Risa. Sustainable business, pengertiannya itu adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu sustainable yang berarti berkelanjutan dan bisnis yang berarti bisnis. Mengacu pada dua kata tersebut, secara harafiah, sustainable business dapat diartikan sebagai bisnis yang berkelanjutan, baik dalam menghasilkan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud tidak terbatas pada keuntungan materi atau profit. Sebuah bisnis dapat dianggap sustainable jika mampu mencapai tujuan bisnisnya, meningkatkan nilai dalam jangka panjang, dan berkembang secara konsisten. Ganti slide. Panasonic Corporation adalah sebuah perusahaan elektronik multinasional yang berkantor pusat di Kadoma, Osaka, Jepang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1918 dengan nama Matsushita Electric House Manufacture Works in Fukushima, Osaka oleh Konosuke Matsushita. Panasonic telah menawarkan berbagai produk dan layanan termasuk pendingin udara, kulkas, mesin cuci, televisi, peralatan audio, kamera, peralatan siaran, proyektor, komponen elektronik, dan banyak lagi yang lainnya. Di Indonesia, Panasonic Global Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk elektronik, khususnya untuk kebutuhan konsumen awam dan bisnis. Visi Panasonic menciptakan visi lingkungan Panasonic 2050 sebagai visi jangka panjang untuk pengelolaan lingkungan alam yang berkesinambungan dan lestari. Panasonic menciptakan visi lingkungan Panasonic 2050 sebagai visi jangka panjang untuk pengelolaan lingkungan alam yang berkesinambungan dan lestari. Dilansir dari laman resminya, Panasonic akan bekerja untuk menciptakan dan menggunakan energi lebih efisien demi gaya hidup yang lebih nyaman. Produk elektronik memang dikhawatirkan akan merusak lingkungan alam. Namun, perusahaan ini berusaha untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan menggunakan energi seminim mungkin. Selain itu, mereka juga berusaha untuk mengurangi emisi CO2 yang merupakan salah satu penyebab pemanasan global dengan 4 konsep, yaitu menghemat, menciptakan, menyimpan, dan mengelola energi pada produk-produknya. Panasonic Corporation memiliki beberapa upaya dalam bisnis yang berkelanjutan, khususnya dalam aspek lingkungan untuk mencapai visi lingkungan 2050. Berikut adalah beberapa inisiatif terkait dengan sustainability yang dilakukan oleh Panasonic. Penggunaan lahan, Panasonic dievaluasi keanekaragaman hayati kawasan hijau di lokasi bisnis mereka untuk mengembangkan mekanisme yang tak hanya memenuhi standar kelestarian lingkungan, tetapi juga mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi emisi CO2. Panasonic telah mengurangi emisi CO2 pada hasil produk, aktivitas produk, logistik, dan aktivitas di kantor mereka. Mengurangi emisi CO2 dengan menghemat energi, menciptakan energi, menyimpan energi, dan mengelola energi. Yang ketiga,
yaitu Econavi. Panasonic mengembangkan teknologi sensor untuk mengidentifikasi konsumsi daya yang boros, yang secara otomatis bekerja menghemat listrik. Yang keempat, yaitu Green Factory. Panasonic terlibat dalam Green Factory untuk mengurangi dampak lingkungan hingga sebisa mungkin mendekati nol di semua pabriknya di seluruh dunia. Yang kelima, yaitu mendaur ulang sumber daya. Panasonic mengambil plastik dari produk-produk seperti televisi, kulkas, AC, mesin cuci, atau mesin pengeringan dan mendaur ulang produk tersebut menjadi material yang akan digunakan dalam berbagai peralatan rumah tangga. Yang keenam ada produk hemat air, yaitu perusahaan ini mengejar emisi nol limbah dengan mengurangi pembuangan air ke tingkat minimum. Yang ketujuh yaitu Panasonic Green Impact. Panasonic berkomitmen untuk menciptakan dampak hijau yang mengurangi emisi CO2 dan mengurangi emisi CO2 masyarakat. Panasonic Green Impact merupakan komitmen dari Panasonic Corporation untuk mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan dari operasinya sendiri dan rantai nilai, serta memperluas kontribusinya untuk mengurangi emisi CO2 masyarakat. Program ini memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu mengurangi emisi dalam rantai nilai, menghindari emisi dari bisnis yang sudah ada, dan mengurangi emisi melalui teknologi dan bisnis baru dalam upaya mencapai tujuan ini. Panasonic mengembangkan teknologi dan solusi untuk meningkatkan efisien energi, menyediakan solusi hemat energi dan teknologi energi bersih kepada pelanggan, bisnis, dan pemerintah, serta berkomitmen untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam mengurangi emisi CO2. Oke, sekian dari kelompok kami presentasi kami. Terima kasih. Sekian, apakah ada dari teman-teman ingin bertanya? Perkenalkan, saya Victor, saya dari satu bisnis dari kampus Ambarawa. Pertanyaan saya adalah apa dampak green impact bagi konsep lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Maaf Mas, bisa diulangi nggak? Soalnya suaranya putus-putus. Perkenalkan, nama saya Victor, saya dari Prodi S1 Bisnis Tekom Ambarawa. Pertanyaan saya adalah apa dampak green impact bagi konsep green impact bagi lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Yes. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Victor. Dampak green impact atau dampak hijau pada lingkungan sekitar dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan, seperti meningkatkan kualitas hidup, menghemat sumber air, mengurangi biaya operasional, terus penggunaan energi terbarukan, serta pengurangan polusi dan limbah. Serta penerapan green impact berdampak positif pada pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak lingkungan dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Begitu Mas.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain? Saya sudah cukup sih, Mas. Terima kasih. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Silahkan diakhiri dari kelompok 3. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk kelompok terakhir ya. Dari kelompok 4, silahkan dipresentasikan untuk topik pembahasannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan sustainable business model dari perusahaan Adidas. Kelompok 4 terdiri dari saya, Bagus Mintoniam, yang kedua Mas Hesturio Fahmi. Untuk hari ini izin Bu, jadi kerja nggak bisa masuk katanya. Tapi ikut kerja kok. Terus yang ketiga Mbak Tia. Ya, kita awali dari perkenalan dari perusahaan Adidas. Adidas AG atau juga dikenal sebagai Adidas adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas nama pendirinya, yaitu Adolf Adi Dassler, yang memulai produksi sepatu pada tahun 1920-an di Herzogenaurach dekat Luxembourg, Jerman. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya identik 3 strip paralel dengan warna yang sama, dan motif yang sama digunakan dengan sebagai logo resmi Adidas. Adidas juga adalah sebuah perusahaan alat dan pakaian olahraga terbesar di Eropa yang terbesar kedua setelah perusahaan saingannya, yaitu adalah perusahaan Nike. Ya, dalam perusahaan Adidas juga menerapkan sustainable business model, yaitu apa saja? Sebelum itu, penjelasan dari bisnis berkelanjutan merupakan bisnis yang memberikan manfaat baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, secara berkesinambungan dan konsisten. Bisnis berkelanjutan merupakan bisnis yang secara terus-menerus dapat menerapkan nilai sosial ekonomi, hukum, perilaku, dan lingkungan di dalam strategi bisnisnya. Dalam hal ini, Adidas juga berkomitmen untuk menjaga perusahaan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Ini juga berarti menjaga keseimbangan antara harapan pemegang saham, kebutuhan menyangkut karyawan, para pekerja dalam rantai pasokan, dan juga lingkungan. Adidas percaya bahwa mereka bertindak sebagai bisnis yang bertanggung jawab. Salah satunya berkomitmen penuh untuk menghormati hak asasi manusia dan akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan ekonomi jangka panjang. Ya, berikut contoh pelaksanaan model bisnis berkelanjutan dalam perusahaan Adidas. Ada 3, yaitu pertama sosial kemanusiaan, yang kedua adalah ramah lingkungan, dan ketiga inspirasi perilaku. Kita awali dari nomor pertama, yaitu nomor 1, yaitu sosial dan kemanusiaan. Hubungan pelanggan, hak asasi manusia, kesehatan, dan perilaku, penghapusan budak. Mengingat skala dan kompleksitas rantai nilai dengan banyak barang yang bersumber dari lebih dari 40 negara secara global dan dijual di lebih dari 100 pasar, tidaklah praktis untuk melakukan penilaian dampak hak asasi manusia secara terus-menerus di seluruh entitas yang terkait dengan produk atau operasi Adidas. Oleh karena itu, Adidas telah mengembangkan pendekatan uji tuntas yang menargetkan lokasi, proses, dan aktivitas berisiko tinggi yang memerlukan perhatian paling besar dan di mana kami dapat menerapkan pengaruh untuk memitigasi atau memulihkan masalah jika masalah tersebut terjadi. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Di balik dari ramah lingkungan, yaitu ada daur ulang, pengurangan sampah, hemat energi, dan pengurangan bahan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Adidas konsisten berupaya menjadi merek yang lebih ramah lingkungan.
Ambisi perusahaan ini mencakup pengurangan setengah jumlah air yang digunakan oleh pemasok bahan pakaian dan penghapusan penggunaan plastik murni atau virgin plastik secara bertahap pada semua produk, toko, dan kantornya di seluruh dunia pada tahun 2020. Adidas juga melaksanakan target pengurangan limbah pada tahun 2020 sebesar 50% dan memangkas konsumsi energi pemasok utamanya sebesar 20%. Melalui kemitraannya, Adidas juga membantu mencegah sampah plastik yang masuk ke laut dan kemudian mendaur ulang sampah tersebut untuk menciptakan pakaian dan alas kaki. Adidas memproduksi 15 hingga 20 juta pasang sepatu menggunakan sampah plastik atau daur ulang dari pantai dan wilayah pesisir. Dibandingkan dengan lebih dari 11 juta pasang sepatu pada tahun 2019, 5 juta pada tahun 2018, dan 1 juta pada tahun 2017. Yang ketiga adalah inspirasi perilaku yang bersangkut paut dengan kolaborasi dengan bintang olahraga dan selebriti, penggunaan media sosial dan platform digital. Ya, kita semua tahu bahwa perusahaan Adidas sering melakukan kolaborasi dengan bintang olahraga dan selebriti dan telah menjadi salah satu strategi paling kuat dan berhasil bagi Adidas untuk menjadi brand penuh inspirasi dalam industri olahraga. Adidas cerdas dalam menggandeng para bintang-bintang olahraga terkenal seperti Lionel Messi, Paulo Dybala, dan yang lainnya, dan selebriti dari berbagai disiplin olahraga dan bidang hiburan. Penggunaan media sosial dan platform digital telah menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi kampanye Adidas untuk menjadi brand penuh inspirasi. Adidas juga telah menunjukkan kecerdasan dalam memanfaatkan kekuatan media sosial dan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman yang mendalam dan berinteraksi langsung dengan konsumen mereka di seluruh dunia. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak ada yang bertanya ini, teman-teman. Yang lain silahkan ditanggapi. Yang bertanya itu bukan berarti nggak paham ya. Justru yang bertanya itu dia paham dan ingin menanggapi atau memfollow up lebih lanjut dari apa yang disampaikan dari teman-temannya saat presentasi. Jadi silahkan dibiasakan ketika ada yang menyampaikan itu memberikan pertanyaan berarti itu bagus gitu, bukan berarti kemudian nggak paham gitu ya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Baik, silahkan diakhiri dari kelompok 4. Baik, cukup sekian dari kelompok 4. Terima kasih jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Oke, Bu. terima kasih ya untuk 3 kelompok yang hari ini presentasi, yaitu dari kelompok 2, 3, dan juga 4. Itu artinya untuk presentasi kelompok ini sudah selesai ya. Kemarin pada pertemuan 2 minggu sebelumnya kita sudah membahas dari apa yang disampaikan dari kelompok 1 ya. Nah, dari beberapa contoh yang sudah teman-teman sampaikan gitu, mungkin kalau saya lihat ya dari praktek bisnis berkelanjutan ini pada perusahaan-perusahaan besar ya, bahkan perusahaan multinasional.
Kelompok 1 kemarin menyampaikan dari PT Unilever. Kemudian kelompok 2 tadi menyampaikan dari Starbucks ya. Kemudian kelompok 3 Panasonic dan juga kelompok 4 Adidas. Nah, pastinya kalau untuk perusahaan multinasional itu sangat mudah sekali ya dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan selama memang mereka memiliki modal untuk persentase dari profitnya yang dialokasikan untuk pelaksanaan bisnis berkelanjutan pasti mereka akan melaksanakan. Nah, karena itu merupakan yang pertama mengikuti peraturan pemerintah ya teman-teman. Kemudian yang kedua pastinya untuk apa teman-teman? Untuk meningkatkan image atau citra, ya nggak? Nah, teman-teman mau nggak beli misalkan produk dari perusahaan Unilever ya? Unilever itu akan hampir kesannya adalah produk-produk yang bisa memenuhi kebutuhan kita seharian, ya nggak? Dari sabun kah, kemudian pokoknya alat-alat kebersihan ya, alat-alat kebersihan, ataukah mungkin apa selain itu minuman juga ada ya. Nah, dan lain sebagainya. Hampir itu yang produk-produk yang mengelilingi ataupun yang ada di sekitar kita dalam setiap harinya gitu kan. Ketika ada image bahwasanya Unilever ternyata belum melakukan konsep bisnis yang berkelanjutan, tidak peka terhadap lingkungan, tidak adanya kepedulian terhadap sosial ataupun masyarakat, ya terutama masyarakat sebagai konsumen ataupun pelanggannya, apa ya teman-teman pikirkan ketika itu? Apa misalkan di berita gitu ya, disampaikan bahwasanya produk dari Unilever itu kemasannya misalkan belum bisa didaur ulang, kemasannya itu menyampah, kemasannya itu membuat produksi sampah semakin meningkat. Nah, apa yang ada dalam benak teman-teman? Apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Ada yang mau jawab? Halo? Halo? Ada yang mau menanggapi, teman-teman? Coba saya tunjuk ini, Mas Rian. Gimana Mas Rian pendapat Anda? Ini masih bersama saya nggak ini, teman-teman? Mohon maaf Bu, minta diulang lagi Bu pertanyaannya. Ya, tadi loh, misalkan seperti hanya produk, kan tadi yang disampaikan dari teman-teman kan hampir semuanya perusahaan multinasional ya. Misalkan kita mendengar nih dari Unilever, produk Unilever itu kan dalam kehidupan sehari-hari kan ini ya sudah menjadi hal yang wajar gitu ya, sering gitu ya, dari alat-alat kesehatan ataupun untuk pemenuhan kebersihan ataukah mungkin dari segi makanan minuman pun juga ada gitu kan. Nah, ketika teman-teman mendengar bahwasanya produk yang dihasilkan dari Unilever atau Unilever belum menerapkan bisnis berkelanjutan nih, nah, tidak peka terhadap lingkungan, tidak bisa memberikan dampak sosial kepada masyarakat, terutama konsumennya ataupun pelanggannya. Nah, produknya itu banyak kemasan yang masih nyampah dari deterjen misalkan, masih menggunakan bahan-bahan yang bersifat kimiawi, ataukah mungkin kemasannya itu tidak bisa didaur ulang. Nah, apa kesan teman-teman sekalian? Bagaimana pandangan teman-teman sekalian? Apakah tetap akan menggunakan produk yang dihasilkan dari Unilever, ya, ataukah mungkin kemudian menghindarinya karena teman-teman sudah memahami bahwasanya penting untuk melaksanakan ataupun penting untuk mengetahui konsep dari bisnis berkelanjutan itu. Gimana teman-teman? Ya, saya hendak jawab Bu. Ya, silahkan Mas Bagus. Untuk perusahaan yang tidak menerapkan go green atau sustainable model atau berkelanjutan, mungkin bukan kita tidak memakai produknya, akan tetapi kita tetap memakai produknya. Tapi dengan syarat setelah pemakaian itu bagaimana kita menerapkan atau
memanfaatkan barang itu juga sebagai berkelanjutan seperti itu, Bu. Bukan berarti perusahaan yang tanpa go green atau berkelanjutan kita tidak memakai produknya juga. Seperti itu. Caranya gimana menerapkannya? Semisal seperti pembuatan limbah dari bahan-bahan kimia, contoh misal kayak plastik-plastik dari sabun, misalkan perusahaan yang ada perusahaan sabun gitu, misalkan Bu, nah itu kan plastik-plastiknya bisa dibuat sebagai bahan buat baju, misalkan diproduksi ulang, didaur ulang, dan diciptakan lagi dengan produksi yang baru, bisa gitu. Itu saya. Oke, berarti ini ya tergantung pada kita juga ya. Kita juga harus bisa memanage itu ya. Bagaimana Iya, pengelolaannya. Nah, jadi tidak hanya kan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Jadi peran serta faktor-faktor ya yang bisa mempengaruhi bagaimana peran serta untuk pelaksanaan bisnis berkelanjutan itu tidak hanya dari pihak internal perusahaan. Nah, tentunya dari pihak eksternal selaku konsumen ataupun pelanggan pun juga harus bisa membantu nih dalam pelaksanaan atau implementasi sustainable business atau bisnis berkelanjutan. Jika dari perusahaan, terutama misalkan perusahaan besar, tidak bisa menerapkan itu ya berarti kita sebagai konsumen ataupun pelanggan, kita pun juga harus bisa memikirkan bagaimana agar produk-produk yang dihasilkan ya itu karena kita mau nggak mau kan memanfaatkan ya. Pastinya kita pun juga harus bertanggung jawab gitu. Nah, bertanggung jawab bentuknya apa? Misalkan kita membuat daur ulang limbah ya. Nah, yang dihasilkan dari perusahaan tersebut ataukah mungkin bisa juga kan perusahaan juga membuka kritik dan saran ya. Jadi bisa untuk memberikan masukan kepada perusahaan bahwa saya penting untuk melaksanakan bisnis berkelanjutan yang dimulai dari proses produksi. Nah, karena kan proses produksi itu kan berkaitan erat dengan masyarakat ya, entah itu dari pengemasannya, ya, entah itu dari bahan-bahannya. Nah, itu sedikit demi sedikit pastinya harus diupayakan. Jika memang kritik dan saran itu masukan yang disampaikan kepada perusahaan itu tidak ditanggapi dengan baik oleh perusahaan, ya pastinya masyarakat ataupun para pelanggan yang sudah menjadi pelanggan setia pada perusahaan tersebut pun akan mulai mengurangi rasa kepercayaan yang ada kepada perusahaan. Image ataupun citra perusahaan pun semakin menurun. Nah, ketika image menurun, pasti masyarakat akan beralih kan, ke perusahaan yang lain. Banyak kok gitu, misalkan perusahaan lokal selain Unilever yang bisa memenuhi kebutuhan keseharian kita, misalkan Wings ya, beberapa produk yang hampir mirip dengan Unilever dari alat-alat kebersihan, kesehatan, nah kemudian makanan ataupun minuman itu juga tersedia. Nah, tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. Nah, itu ketika dari perusahaan tidak bisa diberikan kritik dan saran, sehingga trust dari para masyarakat pun juga semakin menurun. Begitu teman-teman, ya terima kasih atas presentasinya. Mungkin kalau untuk perusahaan besar itu sangat mudah sekali ya, selagi ada prosentase dari profit yang dialokasikan untuk pelaksanaan bisnis berkelanjutan ataupun yang belum disinggung nih dari teman-teman mungkin dalam konsep CSR dari pelaksanaan bisnis dari perusahaan tersebut ya, itu penerapannya bagaimana. Nah, itu pasti program dari setiap perusahaan itu pasti menerapkan yang namanya CSR karena mereka mengalokasikan sebagian dananya itu untuk bentuk sosial ya, sebagai wujud dari kepekaan terhadap lingkungan. Gitu teman-teman. Mungkin kalau misalkan untuk ini kita masih ada 3 kali pertemuan lagi ya. Untuk 3 kali pertemuan karena teman-teman sudah semester 7 ya. Setelah ini adalah tugas masing-masing untuk membuat konsep sendiri. Nah, kita sudah tidak bisa menduplikat ataupun kita tidak hanya melihat dari perusahaan-perusahaan besar saja. Nah, saatnya teman-teman silahkan membuat konsep dari suatu bisnis dengan konsep bisnis berkelanjutan. Nah, misalkan punya gagasan nih, saya mau membuat kedai kopi seperti hanya Starbucks. Nah, mungkin masih kecil, mereknya apa, nama perusahaannya apa,
kemudian konsep bisnisnya yang akan diterapkan bagaimana, nah, apakah itu sudah mencakup dalam bisnis berkelanjutan, apa saja yang harus dilakukan untuk bisa mengatakan bahwasanya bisnis saya ini adalah bisnis berkelanjutan. Nah, gitu. Nah, silahkan nanti dibuat ya konsepnya. Yang penting adalah triple bottom ya, teman-teman. Ada 3 konsep dari lingkungan, profit, dan juga dari segi sosial. Nah, dari segi profitnya bagaimana menerapkannya bisnisnya, kemudian dari segi sosialnya bagaimana, dan juga dari lingkungan bagaimana. Nah, sekarang sudah presentasinya sudah tidak kelompok lagi, jadi ini merupakan tanggung jawab masing-masing ya. Nanti selama 3 kali pertemuan akan kita presentasikan, yaitu masing-masing dari mahasiswa yang ada di kelas saya ini. Kalau keseluruhan berapa ini mahasiswanya? 12 ya? Betul, 12. Halo? Ini suara saya terdengar atau tidak? Kok nggak ada suara? Apa sudah pada pergi? Terdengar, Bu. Ya, terdengar. Kenapa nggak ada suaranya ini? Yang Ya, di ya. yang di Tugas grup WA itu ada ya. 13. 12 atau 13? WA itu ada 13, Bu. 13. Tapi yang kemarin yang merespon ketika pembagian kelompok 12 ya sepertinya ya. Nah, jadi nanti kita bagi untuk 3 kali pertemuan ya. Itu 1 kali pertemuan berarti 4 orang yang presentasi. Nah, silahkan dipersiapkan membuat ide. Namanya membuat ide bisnis berarti itu belum pernah ada. Nah, silahkan teman-teman membuat nama produknya apa, nama usahanya apa. Tidak harus usaha langsung besar, enggak. Nah, jadi dimulai dari hal yang kecil gitu. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang memiliki bisnis ini, ada yang sudah ini usaha sendiri ada di kelas ini. Atau semuanya bekerja di perusahaan, ya. Mas Maulana bekerja? Saya Bu, membantu orang tua ke Bisnis? pasar. Bisnis. Bisnisnya apa, Mas? Kayak menjual keripik kayak gitu, Bu. Keripik Nah, apa? ya macam-macam. Tapi itu setornya kayak ke kios-kios kayak gitu loh. Oh Jadinya ya. partai grosir. Nah, itu bisa dikembangkan itu. Nah, berarti tugas Mas Maulana berarti nanti kan pasti meneruskan orang tua ya, atau membuat bisnis yang lebih besar gitu. Nah, bisa dari keripik. Misal dinamai keripik apa? Bentuk keberlanjutan bisnisnya bagaimana? Ya kan? Nah, kalau namanya keripik itu kan pasti usaha kecil ya, UMKM ya. Nah, itu justru itu malah yang impact-nya itu langsung berlangsung ke masyarakat. Bentuk kepedulian sosialnya, misalkan akhirnya memberdayakan ini ya, apa namanya, masyarakat yang ada di lingkungannya Mas Maulana untuk diberdayakan ataupun diberikan pekerjaan di tempatnya Mas Maulana. Itu juga termasuk sustainable business itu, ya kan? Nah, kemudian kalau lingkungan, misalkan seminggu sekali diadakan kebersihan terhadap lingkungan di masyarakat di situ. Ataukah mungkin dari segi kemasannya itu menggunakan plastik yang bisa ini ya, apa namanya, sekali pakai tapi itu mudah untuk dimusnahkan. Nah, itu. Jadi silahkan yang sudah punya bisnis atau membantu orang tua bisnisnya itu bisa dikembangkan lagi ya untuk penerapan bisnis berkelanjutan. Begitu ya teman-teman, nanti silahkan dibuat. Untuk tugasnya langsung PPT saja, jadi nggak perlu membuat makalahnya, langsung PPT. Setiap hari nanti yang presentasi berapa? 4 orang ya, karena kita masih ada 3 kali pertemuan. Untuk siapa saja yang presentasi di setiap pertemuan nanti akan saya share kembali. Yang pastinya setiap hari nanti setiap pertemuan ada 4
dan 4 orangnya harus semuanya hadir saat presentasi karena nanti menjadi penilaian untuk tugas dari masing-masing individu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mau bertanya, Iya, silahkan. Siapa ini? Mas Himawan. Oke, Himawan, silahkan. Ini kan presentasinya tentang bisnis kecil. Itu bisnisnya Konsep bisnisnya. Konsep bisnis dari ide kamu sendiri ya, berarti ya. Jangan mencari contoh lagi dari perusahaan lain. Nah, tidak. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi kan, dari Mas Maulana misalkan, dia sekarang masih membantu bisnis orang tuanya, tapi itu bisa dikembangkan dalam ide bisnis berkelanjutan. Nah, mungkin saat ini bisnisnya masih seperti apa, tapi nanti ke depannya, ya kan, ibaratnya ini adalah sebagai proyek bisnis ya teman-teman, jadi nggak harus yang sudah dilaksanakan jadi berupa ide. Nah, namanya proyek bisnis itu kan berarti wah saya punya pandangan untuk bisnis yang berkelanjutan nanti yang akan saya terapkan itu bagaimana. Nah, gimana Mas Iman? Baik, berarti itu perusahaan baru gitu. Yang Ya. mau dibuat atau yang mau dibangun Mas Himawan sendiri. Ya. Atau mungkin saat ini Mas Himawan sudah kerja? Belum. Nah, gitu. Jadi, wah saya punya gambaran ide bisnis, ide usaha. Nanti ketika sudah lulus, saya akan mencoba bisnis ini. Nah, mencoba bisnisnya tuh bisnis apa? Nah, itu harus silahkan dibuat konsepnya. Yang penting mencakup triple bottom yang sudah saya sampaikan dalam konsep bisnis berkelanjutan ya. Ada unsur profitnya, unsur planet atau lingkungan, kemudian people ataupun masyarakat, kepedulian terhadap masyarakat, dan juga lingkungannya itu juga harus disampaikan juga gitu. Jadi tidak hanya sekedar saya nanti membuat bisnis ini, kemudian dengan modal sekian, nanti ingin perkiraan untuk mendapatkan omset sekian, nah tidak. Ya. Nah, jadi seperti hanya inilah project bisnis ya itu ya, ide bisnis gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Jadi bisnis ini saja kecil-kecilan. Pastinya kan kalau teman-teman namanya usaha itu kan dimulai dari kecil ya. Nggak mungkin langsung tiba-tiba membangun PT gitu kan, enggak. Ya kan, pasti bisa dari UD dulu. UD itu apa? Unit dagang. Ya, kecil. Ataukah mungkin CV. CV itu udah termasuknya besar. Nah, itu ya. Jadi silahkan membuat ide bisnis ini dengan konsep bisnis berkelanjutan. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pernah mengambil ada mata kuliah SKB ya, studi kelayakan bisnis itu kan ada proyek-proyek juga kan, membuat proyeksi arus kasnya, keuntungannya sampai dengan BEP kapan bisa mencapai balik modal gitu. Nah, kalau ini kita lebih tekankan kepada keberlanjutan bisnisnya. Bagaimana kita bisa menerapkan bisnis yang berkelanjutan yang sesungguhnya ketika nanti kita benar-benar membangun bisnis atau usaha itu sendiri. Harapannya nanti teman-teman pastinya setelah lulus ya, setelah lulus dari mahasiswa pasti teman-teman juga walaupun misalkan mau kerja di perusahaan, tapi bukan berarti kemudian ketika kita punya bisnis itu kan sulit gitu, tidak. Bisa jalan dua-duanya kan lumayan gitu kan. Nah, misalkan sudah banyak keripik singkong tadi atau mungkin keripik awalah gitu yang dijual tadi dari Mas Maulana, tapi kita mau membuat brand. Nah, keripik apa sekarang kan namanya kan agak-agak sudah ini ya macam-macam ya gitu. Nah, silahkan teman-teman dibuat gitu. Oke, jika sudah cukup nanti untuk nama-namanya yang kapan presentasi di kelompok di pertemuan pertama sampai dengan terakhir akan saya share di grup dan juga silahkan dipersiapkan karena ini adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing individu. Sudah tidak lagi untuk penilaiannya dari kelompok, gitu ya. Oke, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Berarti nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita melalui Zoom seperti ini ya, karena kita melaksanakan presentasi. Jangan lupa setelah ini bisa mengisi untuk presensi atau absensi yang tersedia di Siakat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.